Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kasih-Nya kita semua masih dapat merasakan nikmat iman dan Islam pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita akhlak mulia, jalan keselamatan, dan cahaya kebenaran. Pernahkah kita membayangkan bahwa setiap langkah, setiap doa, dan setiap perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini tidak hanya diperhatikan oleh Allah, tetapi juga oleh makhluk-makhluk mulianya, para malaikat. Tidak hanya sekadar memperhatikan, para malaikat ini bahkan mendoakan kebaikan bagi hamba-hamba yang Allah cintai. Bukankah itu adalah kehormatan yang luar biasa? Bayangkan, malaikat, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, makhluk yang senantiasa patuh kepada Allah tanpa celah, justru mendoakan kita, hamba-hamba Allah yang penuh kehilafan ini. Lalu, siapa sebenarnya orang-orang yang mendapat doa dari para malaikat? Disinilah letak keagungan ajaran Islam. Islam, dengan segala kesempurnaannya, telah mengajarkan kepada kita banyak amalan sederhana namun penuh makna, yang bisa menjadi sebab turunnya doa dari para malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ada beberapa golongan yang didoakan oleh malaikat, di antaranya. Yang pertama, orang yang menunggu waktu sholat di masjid. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia berada di tempat sholatnya, selama ia tidak berhadas. Malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah ganjaran bagi mereka yang dengan penuh kesabaran dan kecintaan menanti waktu sholat. Mereka bukan hanya mendapatkan pahala sholat, tapi juga doa dari malaikat selama mereka menanti di tempat sholatnya. Yang kedua, orang yang mendoakan saudaranya secara sembunyi-sembunyi. Dalam hadits lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan adalah doa yang mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Maka malaikat tersebut berkata, "Amin, dan bagimu juga seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Betapa indahnya, ketika kita tulus mendoakan kebaikan untuk saudara kita, tanpa sepengetahuannya, malaikat pun akan mengaminkan doa tersebut dan mendoakan hal yang sama bagi kita. Ketiga, orang yang bersedekah di pagi hari. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berlalu pagi hari melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang bersedekah." Dan yang lainnya berdoa, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang enggan bersedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap sedekah yang kita keluarkan di pagi hari, malaikat akan berdoa agar Allah melipat gandakan rezeki kita. Keempat, orang yang tidur dalam keadaan suci, berwudhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di pakaiannya. Dia tidak akan bangun kecuali malaikat akan berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si Fulan, karena dia tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Orang yang berwudu sebelum tidur berada dalam keadaan bersih dan suci, sehingga malaikat mendoakannya sepanjang malam hingga ia terbangun. Kelima, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, hingga semut di sarangnya dan ikan di lautan, bersyalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang yang menyebarkan ilmu dan mengajarkan kebaikan mendapatkan doa tidak hanya dari manusia dan malaikat, tetapi juga dari seluruh makhluk Allah, termasuk binatang-binatang kecil sekalipun. Keenam, orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat beristighfar, memohon ampunan, untuk orang yang berpuasa hingga mereka berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Puasa adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah, dan para malaikat terus mendoakan ampunan bagi mereka yang berpuasa sepanjang hari hingga waktu berbuka tiba. Ketujuh, orang yang berada di dalam saf pertama dalam solat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Hadis riwayat Abu Dawud. Mereka yang berusaha hadir lebih awal dan mengambil posisi di saf pertama dalam solat berjamaah mendapatkan doa dari para malaikat. 8. Orang yang menyambung syaf dalam solat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat kepada orang-orang yang menyambung syaf yang kosong. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah dan Hakim.
Menyambung syaf berarti memastikan syaf dalam solat berjamaah rapat dan tidak ada celah yang kosong, sehingga menciptakan kekompakan dalam ibadah. Kesembilan, orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Jika ia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga pagi hari. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Betapa besar keutamaan menjenguk orang sakit, hingga puluhan ribu malaikat mendoakan kebaikan dan ampunan bagi orang yang melakukannya. 10. Orang yang bersholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersholawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali, dan para malaikat juga akan bersholawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita bersholawat kepada Nabi, bukan hanya Allah yang membalas dengan 10 kali sholawat, tetapi juga malaikat akan bersholawat untuk kita. 11. Orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Malaikat akan mendoakan mereka yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, karena dengan itu ia membantu sesama dan menyebarkan kebaikan. 12. Orang yang bangun di malam hari untuk beribadah solat malam atau solat tahajud. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat akan turun dan tinggal bersama orang-orang yang bangun malam dan beribadah dengan ikhlas. Mereka akan mengangkat doa dan permohonan orang tersebut kepada Allah. Orang yang bangun di sepertiga malam terakhir untuk beribadah, baik dengan solat, berzikir, atau berdoa, adalah orang yang dipuji dan didoakan oleh malaikat. Waktu itu adalah waktu yang sangat diberkahi. 13. Orang yang menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan sulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wudhunya meskipun ia dalam keadaan tidak nyaman, misalnya dalam cuaca dingin, maka malaikat akan bersamanya dan mendoakannya agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Menyempurnakan wudhu dengan sabar dan teliti, terutama ketika sulit atau tidak nyaman, mendatangkan doa dari para malaikat. 14. Orang yang bersabar menghadapi musibah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa suatu musibah, rasa sakit, kesulitan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam keadaan sabar dan tawakal menghadapi musibah, malaikat mendoakan agar Allah memberikan ketabahan dan mengampuni dosa-dosanya. Orang yang bersabar mendapat penghiburan dari malaikat. 15. Orang yang sering beristighfar, memohon ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang selalu memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikannya keluar dari setiap kesempitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Malaikat akan mendoakan orang yang terus-menerus beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah, karena ia menunjukkan ketundukan dan kepasrahan kepadanya. 16. Orang yang selalu menjaga lisannya dari perkataan sia-sia dan berbohong. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga lisannya dari perkataan sia-sia, maka malaikat akan terus berdoa untuknya hingga ia masuk surga. Menjaga lisan agar tidak terjerumus dalam fitnah, gosip, atau perkataan sia-sia, mendatangkan doa malaikat agar ia diselamatkan di dunia dan akhirat. 17. Orang yang mengurus anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan pengurus anak yatim seperti dua jari ini di surga, sambil memperlihatkan jari telunjuk dan jari tengah yang berdekatan. Hadis riwayat Bukhari. Malaikat akan mendoakan kebaikan dan kemuliaan bagi orang yang mengasuh dan mengurus anak yatim, karena mereka melakukan perbuatan yang sangat dicintai Allah. Demikianlah amalan-amalan tersebut di atas. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, atau pengucapan lafal yang kurang benar. Mohon koreksinya. Semua kesalahan milik saya pribadi. Sebagai manusia yang lemah, tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amalan-amalan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua bisa mengisi hidup ini dengan perbuatan-perbuatan baik yang tidak hanya mendatangkan ridho Allah, tetapi juga keberkahan dari doa malaikat. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk memperbanyak amal baik ini.